فائدة أساتذ. طيب, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwatul iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita kembali pada sesi kali ini. Sedikit kita akan membahas bagaimana dampak buruknya dari sebuah dosa yang kita lakukan, jamaah, tanpa disadari. Terkadang kita sering mengeluh, baik dari sebuah ilmu yang kita dapati. Kenapa ya saya hari-hari ini payah untuk mencerna ilmu? Kenapa ya saya hari-hari ini payah menghafal sebuah ayat? Kenapa ya saya hari-hari ini malas untuk melakukan ibadah? Kenapa ya saya hari-hari ini sering kali tertidur dari sholat berjamaah? Bahkan kenapa ya saya hari-hari ini terlambat dari sholat? Ketahuilah ya jamaah, itu semua karena disebabkan sebuah dosa. Dosa yang dilakukan seorang hamba itu akan berakibat fatal untuk kehidupannya. Ada efeknya, menjadikan dia malas, menjadikan dia cenderung kepada hal-hal yang berbau dosa dan menjauh dari kebaikan. Maka dari ini, jangan sekali-sekali kau hinakan dirimu dengan maksiat dan dosa. Lihat sebuah nasihat yang pernah disampaikan salah seorang alim ulama kepada muridnya. Dialah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah datang kepada gurunya yang bernama Waqi' ibn Jarrah. Waqi' bin Jarrah menasihatkan sebuah pesan singkat kepada Imam Syafi'i pada waktu itu. Ya Imam, wahai Imam, kata Imam Syafi'i, kenapa aku hari ini susah ngafal? Buruknya hafalanku kenapa ini? Ada apa ini semua? Maka Al-Imam Waqi' bin Jarrah mengatakan, coba kau tinggalkan semua dosa. Kau tinggalkanlah yang namanya maksiat. Fa inna ilma nurun. Karena ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada orang yang bermaksiat. Jamaah kaum muslimin, ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Lihat nih, seorang Imam Syafi'i diberi pesan singkat oleh gurunya Al-Waqi', kau tinggalkan dosa. Karena yang namanya dosa, apapun itu, kecil besarnya, tetap akan berpengaruh untuk kesehatan hatimu, kebersihan hatimu. Dan hati ini makin bersih, makin suci, makin gampang dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Di dalam sebuah hadis mengatakan, innal abda iza aznaba zamban nukitat fihi nuktatas sauda. Seorang hamba apabila melakukan sekali dosa, jatuh dia nih sekali nih, terjatuh, tercemplung, nggak sengaja, nukitat fi qalbihi nuktatas sauda, akan tertitik satu noda hitam di dalam hatinya. Fa iza taba wa ghafara wa raja'a sukila min qalbi. Kalau dia kembali kepada Allah, bertaubat, istighfar, maka akan hilang titik hitam tadi. Fa iza zada, kalau dia terus melakukannya, terus dia tambah, terus bertambah, akan bertambah titik-titik noda hitam tadi. Sampai kata Rasulullah SAW pada finishingnya, hatinya tadi menjadi hati yang qalbun aswad, hati yang hitam pekat. Dah hitam dia. Itu udah gak bisa dibersihkan lagi. Udah payah. Ibarat baju putih, tertitik satu noda hitam, akan kelihatan dia. Tambah satu titik, tambah satu titik, tambah satu titik, tambah satu titik. Hatinya sudah hitam. Hatimu sudah sakit. Karena dia dipenuhi dengan kekotoran dosa. Dan itu sulit dibersihkan. Kau harus mengkeriknya. Berat kali. Kalquz muzazzi, seperti perumpamaannya kata Rasulullah SAW, ibarat cangkir yang terbalik. Cangkir kalau udah terbalik jamaah ya, cangkir kalau udah terbalik, gimana coba? Apa yang kau akan isi? Mau diisi air putih pun nggak bisa, mau dikasih es pun nggak bisa. Karena wadah tadi sudah tidak bisa menampung lagi. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Tidak mengenal yang namanya kebaikan, tidak mau mengingkari kemungkaran. Bahkan di hadapannya kemungkaran dia pun ikut menyertai, dia sponsornya. Karena apa? Tadi dirimu telah kau hinakan dengan dosa. Maka jamaah kaum muslimin ikhwati fil azani Allah wa iyyakum, ini merupakan sebuah nasihat singkat dari seorang imam yang menasihatkan kepada muridnya. Maka jikalau Anda sakit, maka lekas-lekaslah berobat. Dan tidak ada yang bisa memberikan resep terbaik dari sakitmu kecuali dari dokter yang terbaik. Kembalilah kepada alim ulama yang bisa membersihkan hatimu. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan di dalam sebuah syairnya, al-jahlu da'un qatilun. Yang namanya penyakit kebodohan ini penyakit. Kebodohan, maksiat itu merupakan penyakit yang paling mematikan. Wasyifa'uhu amrani muttafiqani, dan obatnya dua hal yang disepakati. Ilmun minal kitabi was sunnati, ilmu dari Al-Quran dan sunnah. Wa tabibu zaka alimu rabbani, dan dokternya yang bisa memberikan resep adalah seorang alim dan rabbani. Kalau kau sakit, hatimu sakit, berobatlah dengan siraman dari Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala. Bacalah Al-Quran, bacalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga hatimu lekas sembuh dan jiwamu kembali kepada kesuciannya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.